dengan adanya course language di IEC juga. Mungkin karena kita dulu kebiasa juga dengan English language saat bersekolah atau saat belajar. Di daily life-nya ya. Mungkin untuk mempelajari bahasa baru saya juga udah kebiasa juga. Lebih mudah. Mungkin dulu saya yang dulunya introvert banget, Oh iya. susah berkomunikasi dengan orang dan segala macam, sekarang udah bisa propose lah at least gitu. Nah, dan bahkan Jadi sekarang ketua jadi PPI Paka iya, gitu. betul. Bisa untuk international school dengan berbahasa Inggris sebenarnya banyak sekali. SMA seperti di Jabodetabek atau di Indonesia deh. Iya, misalnya. iya. Namun hal yang membedakan IEC dengan sekolah-sekolah lain adalah overseas ke negara-negara yang eksklusif menurut saya gitu. Karena pernah di San Diego, di United States, di Toronto juga, Kanada, dan juga terakhir ada juga di Scotland ya kalau nggak salah ya, di United Kingdom. Jika kita pengen melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, kita harus berikan semua effort yang kita miliki. Jangan pernah setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IICers, kembali lagi bersama kami di podcast IIECRI, ruang di mana kita menimba ilmu dari berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini seru banget nih IICers, karena kita kedatangan salah satu alumni IIEC yang sekarang sedang melanjutkan studinya di Prancis. Dan selain itu beliau juga aktif menjadi ketua PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Paka Prancis dan sempat bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille. Nah, menarik banget ya. Mungkin langsung aja, ini dia Kak Sultan Gani Afla Al-Hakam. Apa kabar Kak Gani? Panggilan Kak Gani ya? Iya Kak Gani. Halo bonjour à tous semua IECers. Perkenalkan, nama saya Sultan Gani Afla Al-Hakam. Biasa dipanggil Gani dan saya angkatan 2021-2022. Nah, sedikit perkenalan diri dari saya. Saya sedang berkuliah di Prancis, khususnya di kota Marseille, dan saya sekarang sebagai ketua di PPI Paka atau Provence Alpes Côte d'Azur untuk tahun 2025-2026. Dan untuk tahun terakhir saya akan melakukan student exchange yang bernama Erasmus Plus ke Irlandia, khususnya di kota Carlow. Oke, menarik banget ya. Nah, kita jadi semakin penasaran nih, dulunya itu Kak Gani ini waktu jadi student di IIEC itu seperti apa. Tapi kita mulai aja dulu pertanyaannya, kalau mendengar kata IIEC nih, IIEC, 3 kata apa yang langsung muncul di kepala Kak Gani? Mungkin kata pertama langsung saya ke overseas ya, karena menurut saya dari semua hal yang terjadi waktu saya bersekolah di IIEC atau di IHS, overseas menjadi salah satu kegiatan atau activity yang sangat berkesan, paling berkesan malah. Dan juga dengan overseas itu menjadi faktor utama dan inspirasi saya untuk berkuliah di luar negeri. Dan kebetulan karena saya dapatnya connectionnya ke Prancis dan saya ambilnya di Prancis dulu. Dan sedikit cerita, dulu saya hanya prepare untuk bahasa Prancis selama 4 bulan dan langsung ke Prancis untuk melaksanakan kuliah. Walaupun 4 bulan waktu yang tidak lama ya, waktu yang singkat. Namun dengan adanya course language di IEC juga, mungkin kayak dari pilar juga ya. Jadi kata-kata yang saya ingat kalau misalnya mention IEC. Mungkin karena kita dulu kebiasa juga dengan English language saat bersekolah atau saat belajar, di daily life-nya ya. Mungkin untuk mempelajari bahasa baru saya juga udah kebiasa juga. Lebih untuk mudah. kedepannya. Dan yang ketiga mungkin character building dan Islamic studies, karena dua hal itu kita sekolah berasrama, kita tinggal bersama orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Mungkin itu jadi faktor saya bisa untuk berada di posisi seperti saat ini. Saya bisa kuliah di Prancis, saya bisa hidup sendiri, saya bisa mandiri, dan saya juga bisa menjadi ketua PPI Paka di Prancis gitu. Oke, menarik banget. Jadi memang peran IIEC itu benar-benar berasa ya bagi Kak Gani. Iya, benar-benar berasa sih. Mungkin dulu saya yang dulunya introvert banget, susah berkomunikasi dengan orang dan segala macam, sekarang udah bisa propose lah at least gitu. Nah, dan bahkan jadi sekarang ketua jadi PPI Paka gitu. Betul. Bisa nge-guide. Mungkin
sekitar 40 sampai 50 mahasiswa yang ada di regionnya. Dan itu dari seluruh Indonesia. Dan itu dari seluruh Indonesia. Dan memang di Prancis ya, Yes. basecampnya. Nah itu nih berkaitan sama yang ingin saya tanyakan juga. Berarti dulu Kak Gani itu nggak seaktif sekarang? Benar sekali. Mungkin dulu banyak di IEC ya khususnya. Mungkin dulu banyak acara seperti pentas seni dan segala macam. Perlahan-lahan kayak nge-build saya untuk berani maju ke depan gitu. Mungkin Oke. dulu di Islamic Studies saya pernah khutbah waktu sholat Jumat. Hal-hal simpel seperti itu bisa membuat saya dan membantu saya untuk berkomunikasi dengan orang banyak di depan orang banyak dan nge-build fokus saya gitu pada saat saya berbicara. Oke, menarik banget. Nah sekarang kan Kak Gani itu kuliah di Prancis ya sekarang Di itu. Marseille. Marseille. Menurut Kak Gani, bekal apa dari IIEC yang paling terasa membantu ketika harus beradaptasi di lingkungan internasional? Untuk lingkungan internasional mungkin sedikit experience saya waktu overseas Oke. di Toronto, Kanada, khususnya di Braemar College. Ya. Mungkin hal pertama yang membuat saya tertarik dan hal yang saya dapatkan dari IEC yang membantu saya untuk bisa berkuliah di luar negeri, yaitulah interaction kita dengan orang-orang luar itu sendiri. Khususnya di kelas itu kita bersekolah bukan hanya dengan para siswa yang ada di IEC, cuman kita juga gabung dengan para siswa-siswa lainnya yang berasal dari berbeda negara. Walaupun itu cuman summer school, belum sesuatu yang sangat lebih terstruktur atau yang lebih ke arah mungkin bisa dibilang serius. Oke. Namun dengan interaksi kita dengan para siswa-siswi lain yang berasal dari berbagai macam negara tuh udah membantu kita banget lah untuk communication skill atau berani gitu mengeluarkan apa yang kita bawa. Mungkin di sini kita udah belajar language English, cuman kita berbahasa Inggris dengan sesama kita sama orang di Indonesia. Cuman dengan adanya overseas kita mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari di sini di luar negeri gitu. Iya. Dan itu benar-benar berdampak ke Kak Gani ya, makanya sekarang udah lebih pede juga di Prancisnya gitu. Ini kepedean sih. Menurut saya IEC nge-build kepedean saya gitu untuk banyak hal gitu. Tapi itu menarik banget kalau dulunya katanya beliau ini introvert, sekarang malah berani bilang dia itu kepedean malah ya. Dan itu dia bilang itu peran IEC juga di sana gitu ya. Oke. Nah, Kak Gani, banyak nih siswa IEC yang sekarang mungkin punya mimpi kuliah di luar negeri. Tapi masih merasa minder mungkin ya. Dulu Kak Gani tuh pernah merasakan hal yang sama enggak? Ada mindernya juga nggak? Kalau buat minder, mungkin sedikit cerita waktu saya masih SMA di sini. Ada salah satu guru yang banyak sih, bisa bilang banyak guru deh. Pokoknya saya ambil konklusi dari apa yang mereka ajarkan. Jika kita pengen ngelakuin sesuatu atau mendapatkan sesuatu, kita harus berikan semua effort yang kita miliki. Jangan pernah setengah-setengah. Contohnya saya dulu ingin berkuliah di luar negeri. Dengan saya ingin berkuliah di luar negeri, saya mencari banyak jalur gitu. Dulu saya pengen kuliah ke Kanada, ke Toronto, karena saya overseasnya dulu di Toronto. Namun karena banyak hal, akhirnya nggak jadi ke Toronto. Dulu saya cari lagi connection ke Australia dan nggak langsung dapet. Saya cari negara lain dan akhirnya saya dapatnya di Prancis, Indian. Walaupun kayak awalnya saya ragu. Karena di Prancis kita tidak berkuliah dengan bahasa Inggris, melainkan dengan bahasa Prancis itu sendiri. Dan saya takut, soalnya saya tidak memiliki pengalaman apa-apa kan dengan bahasa Prancis sebelumnya. Nah, cuman karena keinginan saya yang besar dan itu dibuat semuanya waktu saya sekolah di IEC. Itu membuat saya bisa gitu dengan 4 bulan dengan waktu yang sebentar, saya bisa nge-master language-nya dan mendapatkan sertifikat DELF B2. Atau setara IELTS 6-7. Keren banget ya. Dan ternyata itu bermula dari pesan seorang guru ya. Pesan seorang guru di IEC bahwa mungkin dulu shout out untuk guru chemistry, mantan guru chemistry yang di IEC. Iya, di IEC dulu ya. Menarik sekali. Dan memang tidak harus
apa ya, kalau misal kita udah dapat pesan nih, jangan berhenti di situ aja. Memang harus ada aksi dari kita juga ya. Memang harus ada kemauan yang kuat itu tadi ya. Oke, Kak Gani, coba kita agak bandingkan ya. Kalau dibandingkan gitu, apa perbedaan budaya belajar di Prancis dengan pengalaman belajar dulu di IIEC? Mungkin hal pertama yang mungkin bukan di Prancis saja ya, mungkin secara keseluruhan berkuliah itu segala sesuatu saat kita belajar itu lebih otonom atau lebih mandiri. Jadi kita harus mencari tahu hal ini sendiri. Mungkin bedanya kuliah di Prancis dengan kuliah di Indonesia, di Indonesia lebih otonom. Cuman di Prancis, khususnya di sekolah saya namanya IUT Aix-Marseille Université, saya jurusan accounting. Guru-gurunya udah memberikan saya modul dan itu lebih terstruktur dibanding berkuliah di Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi mencari buku referensi dan segala macam hal seperti itu. Jadi memang disediakan ya, tapi yang belajarnya tetap sendiri gitu. Belajarnya tetap tapi sendiri. Mereka memfasilitasi. Iya, fasilitasi. Dibanding yang anak-anak yang berkuliah di Indonesia. Gitu. Pengalaman saya dengar cerita teman. Dari teman ya, pengalaman. Nah, kalau culture shock ada nggak culture shock setelah? Mungkin culture shock karena di Eropa ya, jadi malam tuh seperti kota mati. Oh ya. Mulai dari jam 6 sampai, biasa kan kalau di Jakarta khususnya, itu nggak mati-mati ya. Maghrib ke Isya itu malah makin hidup menyala, gitu. Malam tuh makin menyala, makin terang gitu. Sedangkan Eropa kebalikannya, malah makin mati gitu. Kenapa malah, gitu? Karena culture di sana 9 to 5, after 5 PM itu udah berhenti semua. Jadi nggak ada lagi attraction kecuali mungkin hal yang buat saya culture shock. Kalau misalnya di sini nongkrong ke kafe segala macam, sana orang-orangnya perginya ke bar. Walaupun kayak karena saya Muslim, saya nggak bisa ke bar. Iya. Jadi kalau misalnya kalau di sini nih anak-anak kuliahan ya, kalau misalnya habis kuliah ke kafe dulu nongkrong, kalau di sana ada nggak sih? Kalau ke sana ke bar itu. Ke bar itu, walaupun itu siswa. Dan di sana juga lebih introvert, mereka sangat tertutup. Nggak seperti sini kan lebih fluktuatif. Misalnya kita perlu sesuatu atau pengen bertanya sesuatu, itu jauh lebih gampang dan orang-orang biasanya juga mau membantu gitu kalau di sini. Kalau di sana orang-orang lebih tertutup dan misalnya contohnya saya dulu masih struggle bahasa Prancis, itu sangat sulit sekali. Mereka mau memahami apa yang kita ingin bicarakan. Mungkin beda saat saya ke Kanada, walaupun saya bahasa Inggrisnya masih terbata-bata sedikit, orang-orangnya masih memiliki keinginan gitu buat memahami apa yang saya bilang. Cuman di Prancis karena culture-nya sudah begitu dan maybe they doesn't really like immigrant, I think. Iya. Makanya saya dengan bahasa Prancis yang masih buruk, mereka kayak tidak ingin untuk mencoba memahami apa yang saya ingin sampaikan. Jadi lebih individualis. Lebih individualis benar. Oke. Tapi bisa kan dilewatin semuanya? Bisa. Itu keren banget sih. Oke, dari yang saya tahu infonya ya, Kak Gani itu juga pernah bekerja di konsulat RI di Marseille. Alright. Menurut Kak Gani, skill apa yang paling sering dipakai di dunia kerja sekarang? Mungkin di dunia kerja sekarang fundamental pertama skill yang harus kita kuasain secara langsung itu adalah computing skill. Karena maupun kita ntar kerja di sektor kedokteran, mau nursing atau mau bisnis apapun itu bentuknya, mau accounting, semuanya akan balik lagi ke computing skills. Dan dulu mungkin di IIEC kita juga pernah belajar computing skills seperti Word dan fast typing juga, PowerPoint dan simple Excel juga. Itu berarti di interpersonal skill ya? Iya, di interpersonal skill. Karena memang balik lagi ke teknologi ya, semua orang kan akan balik lagi, perkembangan teknologi akan terus gitu. Jadi computing itu sangat penting menurut kalian. Apalagi mungkin sekarang di IIEC udah ada cara menggunakan AI dengan baik. Udah lebih dikembangkan ya, udah diarahkan ke AI ya, betul. Nah, menurut Kak Gani, apa yang membuat lulusan IIEC itu punya nilai lebih ketika masuk dunia kuliah atau dunia kerja? Mungkin hal yang aku rasain itu communication dengan orang-orang baru sih. Karena di angkatan saya kita ngisi banyak acara. Dulu pernah juga beberapa teman itu masuk ke acara TV nya Denny Sumargo kalau nggak salah. Di Trans 7 ya, Trans 7 bener-bener. Mungkin dengan teman-teman yang seperti itu dan ada juga dari berbagai Indonesia loh, kan? Dari berbagai Indonesia. Itu teman bisa dari Papua lah, dari Padang. Mungkin simpelnya
dengan saya dari Padang dulu, Oke, dari Padang. besar di Padang segala macam, dengan bertemu dengan siswa-siswi lainnya dari daerah lain itu udah ngebantu exchange culture gitu. Iya. Dan untuk luar negerinya itu kan beda negara gitu. Iya, betul. Bisa exchange culture lagi. Iya. Mungkin simpelnya dengan saya bersekolah sini, saya udah bisa exchange culture. Mungkin kedepannya pas saya saat berkuliah di luar negeri seperti sekarang, exchange culture-nya lebih gampang lagi gitu. Dan lebih gampang beradaptasi juga. Iya, benar. Iya. Oke, berarti Kak Gani itu dari Padang, kemudian ke KIC, bertemu dari berbagai daerah di Indonesia teman-temannya, dan yang bikin Kak Gani itu percaya diri adalah karena budaya yang kayak gitu ya, jadi lebih gampang di Prancisnya. Kalau menurut Kak Gani, pengalaman apa di IAIC yang paling berpengaruh sampai sekarang? Mungkin salah satu pengalaman saya paling berkesan tadi ya, paling berkesan saat saya sekolah di IAIC, mungkin pengalaman saya sebagai sosrel di ISO atau International Islamic Student Organization, punya IAS. Dengan saya mungkin back di Islamic Studies, dengan saya dulu belajar banyak Islamic Studies, mulai dari baca Al-Quran dengan baik dan benar, mulai dengan hafalan, hafiz segala macam. Itu juga membuat saya encourage untuk ikut OSIS atau organization di ISO. Dan saya dulu kebetulan terpilih menjadi ketua sosrel. Dan dengan saya menjadi ketua sosrel, hal yang saya dulu pelajarin bisa saya ajarkan juga ke angkatan-angkatan bawah saya. Iya. Mungkin dengan hal-hal kayak gitu juga nge-boost saya untuk maju ke ranah organisasi. Khususnya sekarang saya jadi ketua di PPI PAKA 2526. Dan that's all, itu nge-build saya untuk menjadi seperti sekarang gitu. Jadi pengalaman organisasi itu memang berpengaruh banget. Kita memiliki banyak perspektif yang berbeda. Mungkin di dunia kerja kita juga lebih berani gitu, misalnya untuk mengajukan sesuatu, atau misal pun kita nggak ada koneksi nih misalnya di luar negeri, kita mencari internship, kita juga lebih, dengan organisasi sebelumnya kita juga lebih berani untuk mengajukan sesuatu, nge-apply gitu, interview segala macam gitu. Oke, tadi Kak Gani kan bilang tuh pengalaman organisasi di IAIC itu juga memberikan dampak tersendiri gitu kan. Nah sekarang Kak Gani itu dipercaya menjadi ketua PPI PAKA di Prancis. Menurut Kakak, apakah ada pengalaman proses belajar di IAIC yang ikut membentuk jiwa kepemimpinan itu? Mungkin dulu ada sedikit pengalaman sebelum saya lulus di IAIC. Dulu sempat ada program kecil seperti wajib militer. Karena dulu sempat ada tentara dipanggil gitu ke sekolah. Mungkin itu durasi cuma 1 minggu. Cuman dengan adanya program seperti itu sangat membantu saya untuk menjaga kedisiplinan sih, lebih tepatnya. Karena sebagai ketua itu harus disiplin, harus sebagai figur yang bakal membimbing anak-anaknya dan membimbing anak-anak yang datang ke Prancis gitu contohnya. Dan dengan adanya program seperti itu juga, saya juga lebih berani gitu, misalnya anak-anak saya ada masalah gitu, anak-anak dalam artian junior lah ya, anak-anak okupansi saya, anak tanggung jawab saya. Misalnya ada yang punya masalah atau ada yang butuh bantuan, saya udah berani gitu untuk nge-propose, misalnya ada kaitannya dengan pihak government yang ada di sana. Saya juga berani gitu dengan adanya program yang tadi. Jadi itu memang ada kaitannya juga ya sama pengalaman di IAIC itu gitu. Nah, kata Kak Gani kan dulu ketua di Sosrel. Itu berarti keislamannya bagus banget lah pada saat itu. Insyaallah. Nah waktu di Prancis itu ada nggak yang jadi penghalang untuk keislamannya itu gitu? Mungkin penghalang sebenarnya banyak ya. Cuman selama saya di sana, salat 5 waktu tetap, dan itu kan wajib ya. Itu fundamental kita sebagai orang Islam. Dan mungkin kayak hal-hal Islamic Studies yang saya masih apply pada saat sana ada Al-Kafi setiap hari Jumat. Masya Allah. Dan Al-Mulk sebelum tidur. Jadi kalau misalnya kayak sholat Jumat tuh susah nggak di sana? Sholat Jumat kebetulan karena kota saya salah satu kota dengan Muslim terbesar yang ada di Prancis. Untuk sholat Jumat nggak sulit sih. Masjidnya lumayan banyak. Walaupun di sana suara azan nggak boleh berkumandang. Iya. Karena peraturan di sana
semua hal yang berkaitan dengan agama itu tidak diperbolehkan untuk ke publik. Nggak cuman Islam berarti ya? Nggak semua? cuman Islam, mau Kristen atau Protestan pun tuh tidak boleh. Tapi untuk beribadah nggak dilarang kan maksudnya? Untuk beribadah tidak dilarang asalkan tidak mengganggu atau tidak berpengaruh ke orang lain gitu. Bahkan di sekolah pun itu mungkin nggak ada fasilitas gitu untuk beribadah. Dan rata-rata saya mencari tempat yang kosong, misalnya lokal kosong untuk melaksanakan sholat biasanya. Pernah lebaran di Prancis? Kalau untuk lebaran mungkin karena saya di Marseille dan ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI ngebuat acara untuk lebaran. Dan untungnya sekolah saya kan biasanya karena ya, Prancis adalah negara yang basisnya dulu Kristen. Jadi untuk lebaran tuh bukan tanggal merah. Tapi untungnya dengan banyaknya orang Islam yang ada di kota saya bisa minta izin gitu. Misalnya ada Idul Adha, Idul Fitri, ada sholat, ada segala macam. Ada culture hari besarnya orang Islam, itu boleh minta izin di sana. Dan guru bakal nge-accept kalau misalnya kita izin juga di saat mereka itu. Izinin aja iya, membiarkan aja gitu. Tapi apa sih tantangan paling besar di Prancis sejauh ini, Kak? Tantangannya 2 sih, bahasa sampai sekarang ya? Sampai sekarang karena untuk merubah bahasa untuk tinggal dan hidup seperti orang di sana itu nggak gampang. Dan juga mencoba menyamakan culture 100%. Itu nggak bakal bisa karena kita orang Asia dan mereka orang Eropa. Mungkin banyak kayak fundamental yang kita udah bawa dari Indonesia sebelumnya, dan itu tidak cocok dengan orang-orang yang di sana dan sebaliknya juga. 2 hal itu yang paling sulit sih menurut saya. Jadi emang harus punya mental kuat juga nggak sih? Iya. Dan 3 makanan sih. Oh ya. Kurang lebih. Kenapa emang makanan? Karena sana tasteless, nggak ada rasa. Oh iya, apalagi ini orang Padang ya. Iya, sedangkan saya orang Padang gitu kan, terkenal nasi Padang gitu. Iya, rendah. Yang bervariasi rasanya gitu. Yang sangat medok. Masalah hambar gitu. Oh iya. Nggak ada rasa. Terus apa yang paling dikangenin nih makanan? Ada nggak yang makanan di IAC yang berkesan sampai sekarang tuh masih di? Oh, dulu saya keinget siomay sih waktu zaman-zaman awal sih di kantin yang depan asrama cewek. Oh, sekarang udah pindah. Udah pindah ya sekarang ya. Oke, Kak Gani. Nah, kalau boleh mendeskripsikan IIEC kepada orang yang belum pernah mengenalnya, Kakak akan bilang apa? Mungkin overseas kali ya. Karena untuk international school dengan berbahasa Inggris sebenarnya banyak sekali. SMA seperti itu di Jabodetabek atau di Indonesia deh misalnya. Namun hal yang membedakan IIEC dengan sekolah-sekolah lain adalah overseas ke negara-negara yang eksklusif menurut saya gitu. Karena pernah di San Diego, di United States, di Toronto juga, Kanada, dan juga terakhir ada juga di Scotland ya kalau nggak salah ya, di United Kingdom. Nah, dengan kita bisa mencoba, mungkin definisinya seperti summer school, tapi dengan kita memiliki pengalaman untuk sekolah di luar negeri, itu membantu kita untuk nge-apply hal yang kita pelajarin seperti yang saya bilang tadi, language skill, mungkin skill kemandiriannya juga, dan skill keberaniannya juga, kepedeannya, untuk di-apply ke dunia dan kacamata internasional gitu. Oke. Nah, tadi pertama kali datang ke sini udah berapa? Terakhir ke sini kapan, Kak, ke IC? Mungkin 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Udah banyak banget gak perubahan. Apa yang paling berkesan? Paling berkesan? Oh, di sekolahnya. Iya, di sekolahnya. Oke. Mungkin sekarang udah jauh lebih bagus dari segi building dan ambience-nya juga lebih baik sih yang saya lihat tadi pas saya keliling lagi. Paling dan juga kelihatannya juga siswa-siswi barunya lebih apa? Lebih baik. Lebih baik ya. Emang kenapa kalau dulu? Enggak apa-apa kok. Oke. Oke. Kak Gani, menurut Kak Gani nih, satu hal apa yang sebaiknya mulai siswa-siswi IIEC lakukan hari ini supaya 5 atau 10 tahun lagi mereka bisa bangga dengan perjalanan mereka? Mungkin kalau punya mimpi atau ingin mencapai sesuatu, kasih semuanya gitu. Oke, fokus, jangan setengah-setengah. Mungkin all out aja. gitu ya. Jadi kalau emang pengen sesuatu,
Mau dalam apapun halnya, mau berkuliah, mau kerja, maupun dalam hal hubungan sekalipun, semuanya harus serius, fokus, dan all in. Oke, Kak Gani, itu menarik sekali ya, teman-teman IEC. Oke, sebagai penutup mungkin kita minta dulu closing statementnya dari Kak Gani. Silakan, Kak. Mungkin terima kasih buat IEC yang udah mengundang saya untuk podcast pada kesempatan kali ini. Dan juga shout out untuk orang tua saya yang sudah memfasilitasi dan menjunjung saya untuk bersekolah di IEC juga dan berkuliah di luar negeri. Shout out juga untuk saudara-saudara saya yang ada di Padang sekarang. Dan shout out untuk teman-teman saya, dan terima kasih IEC yang sudah membuat saya seperti sekarang. Dan saya bisa juga menjadi ketua dan juga bisa Erasmus dan berkuliah di 2 negara yang berbeda, yaitu Prancis dan Irlandia. Oke, Kak Sultan, Kak Gani, ini salah menurut nih, Sultan Gani tapi sama aja lah ya. Sama aja. Kak Gani, terima kasih banyak sudah datang dan berbagi cerita dengan kita semua di IIC. Senang sekali bisa mendengar bagaimana perjalanan Kak Gani ini dari bangku IIC sampai akhirnya bisa kuliah di Prancis, kemudian memimpin organisasi mahasiswa Indonesia di Prancis juga, bahkan bekerja di Konsulat Republik Indonesia. Nah, semoga setelah menonton podcast ini, teman-teman IIC jadi semakin percaya bahwa perjalanan mereka juga bisa sejauh itu. Yang terpenting adalah terus belajar, berani mencoba, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada selama menjadi bagian dari IIC. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi terima kasih Kak Gani. Saya Viva undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.